Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Perdana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, ini cabai rawit Ori 212. Jadi buahnya sudah besar-besar seperti ini. Jadi sangat lumayan banyak ini buahnya dan double-double seperti ini dia. Perantingannya juga cukup pendek sekali dia ini. Jadi kalau perantingan pendek, otomatis buahnya akan semakin tebal lah. Seperti ini kawan-kawan. Ini kita juga sudah melakukan penyeperian dengan fungisida bahan aktif Mancozeb. Kita pakai Actoseb ini yang warnanya biru. Nah, masih lengket dia seperti ini. Jadi fungisida kontak walaupun sebagai pencegahan aja, tapi kualitasnya cukup bagus dia seperti ini. Kita tidak melakukan penyeperian menggunakan perekat, kemarin hanya menggunakan Mancozeb itu, karena Mancozeb biru ini walaupun tanpa perekat dia cukup bagus, dia melekat di daun tanaman cabai. Nah, ini warnanya masih ada ini seperti ini. Jadi luar biasa buahnya sudah lebat seperti ini. Dia double-double seperti ini cabai rawit Ori itu. Sampai ke bawah pun di tunas airnya ini kita tidak rampel kemarin. Buahnya juga cukup lebat seperti ini. Juga double-double. Nah, kemarin juga kita sudah melakukan penyeperian kawan-kawan dengan menggunakan bahan yang mengandung unsur, yaitu suplemen tanaman menggunakan unsur kalium, fosfat, dan boron. Nah, kandungan ini sangat penting sekali di fase pembuahan seperti ini. Walaupun di musim penghujan, jadi aman untuk tanaman cabai. Jadi kalium itu sangat penting sekali untuk tanaman sebenarnya. Di samping itu juga kandungan unsur kalsium dan boron itu. Jika bahan-bahan tersebut kita gabungkan, dalam arti kata yang kalsium dan boron kita aplikasinya dengan sistem kocor, sedangkan unsur kalium, fosfat, dan boron kita melakukan dengan cara sistem spray, maka hasilnya akan sangat maksimal kawan-kawan. Buah cabai tidak akan mengalami kerontokan ataupun tanaman cabai tidak mudah diserang oleh yang namanya jamur. Karena kandungan kalsium itu sangat bagus sekali untuk menetralkan pH. Di samping itu juga kita sering mengaplikasikan yang namanya asam humat. Nah, apalagi khususnya di musim penghujan kawan-kawan, itu asam humat itu sangat penting sekali kita aplikasikan dengan cara kocor langsung di lubang tanam. Nah, yang kita lakukan pengaplikasian asam humat yaitu kita campur biasanya dengan asam amino dan fosfat cair yaitu Mordenpul. Kalau asam humatnya kita memakai 3 sendok makan kawan-kawan untuk takaran 20 liter air. Sedangkan asam amino dan fosfat cairnya maksudnya yaitu Mordenpul kita memakai 30 mili untuk takaran 20 liter air dan kita kocor langsung di lubang tanam ini. Gabungan 3 bahan itu yaitu asam humat, asam amino, dan fosfat cair ini kita aduk dan kita kocor kurang lebih 100 mili. Itu interval paling tidaknya 7 hari sekali kita lakukan juga kawan-kawan, sehingga tanaman cabai itu bisa hasilnya maksimal seperti ini. Buahnya cukup lebat. Karena salah satu manfaat fosfat itu sangat bagus sekali merangsang pertumbuhan akar, tunas maupun bunga-bunga daripada cabai itu sendiri. Jadi kalau akarnya bagus, tunasnya banyak, otomatis bunganya akan muncul, akan semakin banyak. Nah, kalau buah cabai sudah seperti ini, sering saya sampaikan yang perlu diperhatikan adalah juga lalat buah. Karena
lalat buah itu sangat senang sekali menyerang buah cabai di usia-usia seperti ini, di fase pembuahan seperti ini. Jika sudah ada suntikan sedikit saja daripada lalat buah itu bisa mengalami kerontokan buah juga kawan-kawan. Nah, ini bunganya sangat tebal sekali. Seperti ini. Sudah cukup besar-besar dia ini. Nah, khususnya di musim penghujan itu kawan-kawan yang perlu kita perhatikan adalah juga dari cara perawatan kita adalah pemberian fungisida. Jadi setiap melakukan penyempraian biasa yang kita lakukan, yang pertama kita gabung dengan suplemen tanaman, yaitu yang mengandung unsur kalium fosfat boron, kemudian inseknya untuk pengendalian lalat buah, dan juga fungisidanya untuk pencegahan daripada biar tanaman ini aman dari serangan jamur kawan-kawan. Itu yang biasa kita lakukan. Sedangkan untuk keriting daun bisa digabungkan antara insek untuk lalat buah dan juga insek untuk pengendalian tungau dan trip agar daun tanaman cabai tidak keriting. Untuk pupuk susulan kita memberikannya di usia 40 AST kemarin kawan-kawan. Kita berikan di lubang pupuk, bukan di pangkal batang seperti ini. Kita tidak memberikan pupuk susulan di batangnya ini langsung atau di lubang tanam, tetapi kita memberikan di sini. Nah, pupuk yang kita gunakan kemarin adalah Vertipos dan NPK 1616 dengan perbandingan 2:1. Artinya 2 kilo pupuk Vertipos, 1 kilo NPK 1616 kita campur jadi satu, kita aduk, dan dosis setiap lubang ini kita pakai 1 sendok makan penuh kawan-kawan. Sehingga tanaman cabainya berbuah semakin lebat dan subur seperti ini. Sedangkan di usia kemarin 35 HST, kalau tidak salah, kita juga memberikan yang namanya jamur mycorrhiza langsung pada lubang tanam ini. Karena kemarin menghadapi musim kemarau yang luar biasa, tanah kering. Jadi dengan pemberian jamur mycorrhiza, tanaman bisa bertahan hidup. Karena jamur mycorrhiza itu sangat penting untuk akar tanaman agar jangkauan penyerapan unsur hara di dalam tanah itu semakin jauh daya serapnya, daya mencari airnya kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, teknik-teknik atau cara-cara dalam perawatan tanaman cabai, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.